Kembali di Selamat Siang Indonesia, masa pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini menjadi ujian bagi berbagai jenis bisnis, termasuk usaha mikro kecil dan menengah di industri kreatif yang terpukul akan kondisi ini. Lalu bagaimana nih strategi mempertahankan usaha kreatif di masa pandemi? Nah, saya akan berbincang dengan Direktur Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan Kemenparekraf. Selamat siang Pak Amin. Selamat siang Mbak Dea. Oke, sehat ya Pak? Sehat-sehat. Nah Pak, ini di pandemi COVID-19 ini kan sudah hampir setahun nih Pak. Ya. Gimana dampaknya terhadap industri kreatif khususnya mereka yang skala usahanya nih UMKM gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih Pak permasalahan utama yang dihadapi industri kreatif saat pandemi ini? Pandemi ini. Ya Mbak Dea ya, secara umum tentu saja sektor ekonomi kreatif mengalami penurunan usaha yang cukup signifikan ya. Itu akibat dari apa? Adanya pembatasan aktivitas fisik masyarakat selama pandemi COVID-19 ini. Jadi sektor-sektor yang bertumpu pada aktivitas fisik pada saat produksi atau konsumsi itu terhenti untuk sementara waktu. Misalnya terhentinya aktivitas produksi seperti syuting film, tidak adanya kegiatan offline untuk pertunjukan, konser musik, misalnya pagelaran seni pertunjukan, tidak ada aktivitas nonton bioskop. Itu kemudian terhenti kan gara-gara PSBB kemarin, peragaan busana itu memang terhenti. Jadi kalau mau ditanya itu apa sebenarnya permasalahannya, itu ada 3 permasalahan, yaitu sulitnya pasokan bahan baku, jadi dan logistik akibat dari pembatasan fisik itu yang disebut dengan supply. Jadi kita punya persoalan di supply. Yang kedua adalah cash flow. Jadi diberlakukannya PSBB, jadi pendapatan yang menurun, cash flow ya, pendapatan yang menurun serta kesulitan mendapatkan modal usaha, dan kemudian demand itu akibatnya juga adalah anjloknya permintaan. Oke, baik Pak. Nah tapi sebenarnya nih Pak, seberapa turun sih Pak omset para UMKM ini, dan kalau kita lihat perbandingannya nih yang mampu bertahan dan yang terpaksa harus tutup ini perbandingannya seperti apa tuh Pak? Berapa persen nih Pak yang masih sanggup bertahan dalam situasi seperti ini? Nah ini memang pertanyaan yang menarik ya. Jadi dampaknya memang luar biasa ya bagi perekonomian Indonesia. Jadi lebih dari 60% ya UMKM mengalami penurunan omset di atas 30%. Dan berdasarkan data dari Kadin ya, Kamar Dagang dan Industri, itu sekitar 30 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah terpaksa harus menutup usahanya untuk sementara waktu karena pandemi COVID-19 ini. Jadi dan kemudian dari hasil survei Asian Development Bank, hampir 50% dari total UMKM kita sudah menutup usahanya. Jadi kalau jumlah kita 60,8 juta, maka kalau 50% itu tutup berarti sekitar 30 selama juta. Pandemi itu ya selama Pak? pandemi ini. Wow. Jadi memang dampaknya cukup signifikan. Oke, tapi nih Pak, industri kreatif itu kan beragam nih, ada yang konvensional seperti souvenir, kuliner, tapi ada juga nih Pak yang tadi Bapak sebutkan nih, ada platform digital ya, seperti konten video, film, musik, software gitu kan. Apakah semua ini terdampak pandemi nggak sih Pak? Iya, kalau kita bicara ekonomi kreatif tentu kita bicara 17 subsektor yang ada ya. Nah, kemudian 17 subsektor itu mempunyai reaksi yang berbeda-beda. Jadi misalnya reaksi yang terdampak langsung, misalnya desain interior, pertunjukan, musik itu terdampak sampai justru kemudian tetapi ada juga yang kemudian bisa berkembang, misalnya aplikasi. Seperti apa tuh Pak aplikasi? Aplikasi ya, ketika kita menggunakan aplikasi ya, online ya Pak? aplikasi online. Jadi memang yang mampu shifting ke digital ini yang kemudian bisa bertahan. Oke. Gitu. Jadi semua nih harus mampu untuk shifting ya Pak di masa seperti ini sepertinya keniscayaan. Jadi keniscayaan. Oke, tapi kalau dari pengamatan Bapak sendiri nih, apa sih yang membuat UMKM industri kreatif nih bisa bertahan nih Pak? Kuncinya itu adalah di adaptasi dan transformasi digital. Jadi ketika kemudian masa pandemi ini kita harus beradaptasi dengan membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar di era pandemi. Misalnya ketika kita ada jenama-jenama fashion ya, itu kemudian shifting, jadi dia menjual produk masker dan APD, itu kan salah satu ya. Jadi mengadaptasi dan kemudian meningkatkan, ya itu kan salah satu entrepreneurship ya. Jadi kewirausahaan itu kan gitu. Kemampuan untuk melihat peluang. Jadi sesuatu yang terbatas, sesuatu yang begini itu dilihat sebagai sebuah peluang. Tadinya bikin kebaya, sekarang bikin APD ya Pak? APD. Dan ada yang meledak, yang lagi tren pada saat pandemi ini kan adalah ini ya, sepeda dan kemudian bunga hiasan itu melonjak.
Nah itu, jadi yang kita sedang berusaha agar kemudian dari 60,8 juta UMKM itu kemudian shifting ke kemana ke dunia digital. Jadi sekarang yang sudah teronline itu sudah boarding di online itu sekitar 8 juta. Yang kita mau dorong ini 2 juta lagi, jadi sekitar 10 juta kita itu sudah masuk di dunia online. Jadi setidaknya 10 juta ya Pak, dari tadi 60 juta itu ya Pak? Iya. Oke, dan pastinya ini agar kita sebagai masyarakat juga bangga akan buatan produk lokal ya Pak ya? Iya, memang itu harus didorong juga. Jadi pemerintah harus mendorong bangga buatan Indonesia, beli buatan Indonesia gitu, sehingga masyarakat juga terlibat ketika kemudian memanfaatkan produk-produk ekonomi kreatif kita. Nah kalau dari pemerintah sendiri nih, ini kan memberikan sejumlah stimulus ya Pak, seperti PPh final UMKM diturunkan, ada juga restrukturisasi kredit. Nah stimulus-stimulus seperti ini tuh juga diterima nggak sih Pak oleh UMKM industri kreatif? Oh iya, ada beberapa program ya yang disiapkan ya. Misalnya kalau dari Deputi Ekonomi Kreatif, Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, misalnya untuk subsektor aplikasi itu ada program fasilitasi perwujudan ide solusi digital atau pelatihan pengembangan aplikasi Android dan pengembangan front-end web secara online, kemudian sertifikasi kepada pelaku kreatif di subsektor aplikasi dan game serta inkubasi startup digital di Indonesia. Kami juga memberikan stimulus untuk subsektor lainnya seperti subsektor film, televisi dan animasi, fashion, desain dan kuliner, musik dan seni pertunjukan. Jadi ada program masterclass, pengembangan skenario film untuk TV dan OTT. Di kuliner juga ada peningkatan kualitas kemasan produk bagi pelaku kreatif. Wow. Dan selain stimulus khusus untuk tiap subsektor, terdapat juga stimulus untuk semua berupa misalnya restrukturasi, terus kemudian juga ada kewajiban perbankan kurs, subsidi bunga dan relaksasi perpajakan. Oke, nah kalau sejauh ini nih Pak dari Kemenparekraf sendiri menyiapkan program recovery-nya itu seperti apa Pak untuk pemulihan UMKM industri kreatif? Ya, secara umum ada 5 program pemulihan ya, mulai dari hibah, pengembangan aplikasi yaitu mewujudkan dan mengembangkan ide kreativitas dan kemampuan pelaku dalam memberikan solusi digital berbentuk aplikasi dan permainan. Lalu ada fasilitasi praproduksi film, animasi TV dan OTT, hibah desain, bedah gerai kuliner dan juga kemasan kuliner Nusantara. Juga ada ketinggalan juga ada kreatif dari rumah. Kreatif dari rumah ini Mbak memberikan kesempatan kepada para pelaku kreatif untuk kreatif dari rumah. Misalnya ngamen dari rumah, membuat musik dari rumah dan kemudian menguploadnya di sosmed dan kemudian ada tim kurasi nanti yang akan memberi penilaian. Juga bisa pentas dari rumah dan kemudian ada pameran dari rumah dan nulis dari rumah. Oke, jadi itu sudah mulai berjalan tuh ya Pak ya? Ya, semua dari rumah ya? Tahun ini sudah dan tahun depan kita akan coba membuatnya lebih besar lagi. Semua program yang saya katakan tadi. Oke, nah apa nih Pak yang harus dilakukan UMKM industri kreatif untuk menyongsong kebangkitan 2021 Pak? Tadi saya mengatakan ada adaptasi ya, jadi adaptasi terhadap kondisi gitu. Jadi kondisi saat ini harus dilihat juga sebagai peluang. Yang kedua sepertinya memang digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan, seperti yang kita omongkan tadi. Jadi digitalisasi keniscayaan, kita shifting dari yang konvensional ke digitalisasi dan juga adalah entrepreneurship. Bagaimana jiwa kewirausahaan itu? Seorang yang berjiwa wirausaha harus memang struggle terus, jadi melihat kemampuan kita melihat peluang. Diversifikasi produk, diferensiasi dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak Pak Amin untuk waktunya. Terima kasih sudah bisa bincang-bincang dengan kami siang ini dan tentunya ini juga menjadi akhir jumpa kita siang ini. Good people, ingat patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Dea Gita pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya.